Juara Persebaya Surabaya mungkin sudah tertutup, hasilnya negatif. Why, ada apa ini PT LIB? Apakah alat tesnya itu rusak atau bagaimana? Ketika itu banyak pemain yang melakukan tes mandiri di luar itu negatif, tapi pas ketika dites pas di kompetisi ini banyak menunjukkan hasil yang positif. Ada apa yang salah gerangan ini? Alatnya kah atau ada SDM yang salah di sini? Bareng-bareng yuk. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayah Sestu. Salam satu jiwa untuk Indonesia dan salam support olahraga bagi semua pecinta sepak bola tanah air, khususnya buat saudaraku bonek dan bonita. Salam satu nyali wani. Semoga di pagi hari ini apapun yang kalian lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, di video kali ini saya akan mengulas pertandingan semalam di pekan ke-23 Liga BRI, di mana mempertemukan dua tim besar di Indonesia, yaitu Persebaya Surabaya melawan tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura, di mana pertandingan sebelumnya itu bisa dimenangkan dengan mudah oleh Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 ya. Dan itu bintangnya Bruno Moreira dan Taisei Marukawa serta Lord Wilson dengan tendangan penalti. Tapi di pertandingan kali ini bintang mereka yaitu Taisei Marukawa dan Bruno tidak bermain karena kena COVID-19, serta back andalan mereka Arif Satria tidak bermain di pekan ke-23 dan Ricky Kambuaya tidak bermain, serta nahkoda penting mereka yaitu Coach Aji Santoso juga tidak bisa mendampingi tim di pekan ke-23 ini. Mungkin para pendukung Persebaya Surabaya semalam sungguh kecewa ya apapun itu ya. Inilah liga kita, dimana kita memang sedang berkompetisi, di mana virusnya masih ada. Tapi herannya ya kemarin aja lihat kemarin tentang striker Arema M Rafi, ketika dia swab tes bersama timnas itu hasilnya positif, tapi ketika swab tes mandiri di rumah sakit swasta itu hasilnya negatif. Why, ada apa ini PT LIB? Apakah alat tesnya itu rusak atau bagaimana? Ketika itu banyak pemain yang melakukan tes mandiri di luar itu negatif, tapi pas ketika dites pas di kompetisi ini banyak menunjukkan hasil yang positif. Ada apa yang salah gerangan ini? Alatnya kah atau ada SDM yang salah di situ? Oke lah, kembali ke laptop ya. Tanpa beberapa pemain Persebaya Surabaya, tanpa beberapa pilar Persebaya Surabaya ini, Persebaya Surabaya ya saya kira di menit-menit awal itu tidak bisa menandingi kekuatan Persipura Jayapura. Tapi wow, di menit babak pertama itu Persipura Jayapura atau Persebaya Surabaya ini sungguh menunjukkan permainan kolektivitas tim yang sungguh luar biasa. Tapi itulah tadi ya, sepak bola tidak hanya bermain indah tapi membutuhkan keberuntungan. Terbukti di menit-menit awal Roy Irianto tidak bisa memanfaatkan peluang yang begitu matang. Saya catat dua peluang di sini yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Roy Irianto dan Rahmat Irianto yang ada di depan gawang, tinggal cukupil, tidak bisa, dan sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan. Dan menit ke-30 itu ada tercatat 3 peluang dari Marcelino Ferdinand dan Akbar ya, striker Akbar ya, pengganti Marukawa, itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Persebaya Surabaya. Alhasil di babak kedua bisa dimanfaatkan dengan jeli oleh Coach Alfredo Vera, berasal dari Argentina. Jadi lini pertahanan Persebaya Surabaya kan duet kan Ali Sesa dengan Rizky Ridho itu chemistry kok kurang terbangun, apalagi kipernya. Meskipun kipernya enak tapi chemistry itu kurang terbangun kan. Kita tahu Persebaya Surabaya itu selalu bermain dengan Cak Andik
terus beke ono Arif Satria dan Ali Sise. Menurutku 3 pemain ini kuncinya ya, kuncinya dalam beberapa pertandingan Persibaya Surabaya itu tanpa terkalahkan. Kuncinya itu Arif Satria dan Cak Andiki. Tapi semalam itu kok chemistry wis kurang terbangun, ditambah lagi leadership di sana nggak ada sosok seperti Kambuaya yang bisa dituain di sana. Terus tidak ada pengalaman pemain yang penting ya. Jadi di pertandingan semalam tidak adanya Tessy Marukawa dan Bruno Moreira 90% mempengaruhi permainan Persibaya Surabaya. Dan lini tengah kocar kacir wis kena Ricky Rameru Makik, terus Ricky Cawor, Justinus bebas. Nah yo duet Yahwen dan Romero ini sungguh sulit menyulitkan Ali Sise, di mana Ali Sise ya wis kita tahu sendiri Ali Sise ku speed ku mesti kurang dan itu bisa dimanfaatkan oleh barisan lini serang Persipura Jayapura ya. Dan di gol pertama itu ya wis Romero itu berhasil merebut bola dari Ali Sise yang berhasil diumpankan ke Yahwen ya, semoga mengubah skor 1-0 ya. Dan gol kedua juga begitu, ball ya, itu Nelson Alom ngesut dan itu kayak lalai gitu loh, lalai Ali Sise dengan Rizky Ridho hanya menatap bola dan bisa disontekkan bola itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Yahwen, mantan pemain PSS Sleman yang tidak dipercayai pada pertandingan sebelumnya pas melawan Arema FC. Dan dengan kekalahan ini Persibaya Surabaya harus tertunduk lusuh dengan cuma mengemas 44 poin dan sekarang masih di posisi peringkat keempat, sementara Persipura Jayapura berhasil melewati zona atau klasemen degradasi. Ini ada beberapa momen penting yang seharusnya kalau ini bisa masuk, ini bisa mengubah jalannya pertandingan. Itulah tadi ya, sepak bola itu tidak bisa mengandalkan beautiful football, tapi butuh lucky day di sana atau keberuntungan. Kalau tidak bisa keberuntungan, kita bermain jelek pun bisa menang loh. Bermain cantik ya kadang ya tidak bisa sesuai harapan nih. Di menit awalnya peluang Rui Irianto ini dia misalkan masuk ini, wow, sungguh bisa disayangkan kalau masuk ini bisa merubah jalannya pertandingan ini. Yang kedua ini juga Rui Irianto juga ini aku tidak tahu ini apakah di shot apa di umpan ya, tapi Rahmat Irianto juga tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Terus ini yang ketiga ada di situ ada Akbar ya, striker yang menggantikan Marukawa di situ ya. Dengan syutingnya ini sebenarnya punya opsi di umpan ke tengah, tapi sayangnya dia melakukan tendangan langsung. Inilah mengapa ya kita tidak bisa mengandalkan pemain muda di seluruh tim. Kalau pemain muda itu tidak banyak menit bermain dan peluangnya itu sungguh minim ya. Makanya itu di sebuah tim itu harus ada leadershipnya ya. Jadi tidak bisa mengandalkan pemain muda tok ini. Terus peluang yang keempat itu Marcelino Ferdinand yang membentur Mistar di pertandingan sebelumnya itu melawan PSS Semarang kalau salah itu yo membentur Mistar dengan jarak, tapi kali ini juga membentur Mistar. Ada apa Marcelino Ferdinand ini kayak Marcelino Ferdinand itu kayak kudu ngekum dek banyu kembang 7 rupa cek guys ya cek gak mandolan. Ini barisan ini pertahanan Persibaya Surabaya ini bolak-balik ya dilewati oleh lini depan Persipura Jayapura. Ini terbukti ini Ariski Wahyu ini dilewati oleh Ricky Cawor selaku top skor PON 2021 ini. Kesimpulannya ya, harapan untuk juara Persibaya Surabaya mungkin sudah tertutup kalau pemain-pemain inti selalu terkena COVID atau sebelum pertandingan selalu terkena COVID. Mungkin untuk peluang juara sudah tertutup untuk Persibaya Surabaya kalau mengingat kondisi COVID-19 yang semakin banyak di Pulau Dewata ini ya.
dan juga jadwalnya juga padat gitu ya. Kapan ada waktu recovery itu kapan ya. Tapi saya doakan untuk Persebaya Surabaya itu bisa meraih hasil yang optimal di musim ini ya. Jangankan juara, kalau kondisinya kayak gini di 3 besar aja di zona Asia juga sudah alhamdulillah lah. Jadi di Liga BRI ini kita tidak bisa mengetahui tim mana yang juara. Pokoknya kalau prediksi saya, tim yang juara di Liga BRI ini adalah tim yang bisa benar-benar menjaga pemainnya, protokol yang ketat ya, yang tidak terpapar COVID-19 mungkin itu yang juara. Tapi kalau prediksiku paling Bali United deh, kalau gak Bayangkara. Soalnya kan Bali United kan tuan rumah, makanya kan Stefano Tigora tidak mau dipindahkan venue-nya ya. Kita tahu ya, tim Liga 1 itu terserang COVID-19, tapi Bali United sendiri tidak ada satupun nama yang terserang COVID-19. Ini menarik ya. Jadi di peringkat pertama meskipun ada Arema, tidak menjamin Arema akan juara. Di posisi kedua juga ada Bayangkara, tidak menjamin Bayangkara akan juara. Kuncinya di Liga BRI ini siapa yang bisa menerapkan protokol kesehatan dan pemainnya tidak terserang COVID-19, itulah yang akan juara ya. Gimana prediksi kalian? Siapakah yang juara apa sih ini? Silahkan tinggalkan kolom komentar di bawah ini. Dan mengenai pertandingan semalam, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Indonesia.